mengganggu waktunya sebentar. Saya Tiara Fauzia Hamdani, saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya di sini bertujuan untuk mengobservasi atau mewawancarai Bapak tentang pengembangan UMKM di masa pandemi ini. Nama Bapak? Nama panggilan itu atau nama sesuai kakak? Nama saya suka beda kan gitu ya. Ya namanya Abdurrahman. Ya panggilan di sini kan beda lagi gitu kan. Bisa langsung saja ke pertanyaannya Kak. Sejak kapan usaha Bapak ini dimulai? Sejak tahun 97 ya, kita mulainya dari mulai awal biasa kan, awal pernikahan gitu kan ya, kita istilahnya itu kita mulai dari 97. Udah lama berarti. Iya. Apa nama usaha Bapak? Nama usaha yang ini di bidang oleh-oleh yang namanya Aneka Karya Pangan kalau nama usahanya gitu ya. Kalau bidangnya itu sama di bidang oleh gitu kan. Wajib yang bidangnya wajib. Wajib. Kalau untuk label sendiri itu apa namanya? Wajib Makmur namanya itu. Ya. Apa alasan Bapak memilih usaha yang sedang dijalankan saat ini? Awal mula atau istilah saat ini? Ya dari awal mula, kenapa alasan untuk bisa ingin berjualan wajib? Tergugah ya istilahnya. Biasanya kalau oleh-oleh itu urusannya itu dengan ada latar belakang dari keturunan biasanya. Oleh-oleh kan kaitannya dengan istilahnya ke daerah itu sendiri, nenek moyang kita lah, kalau kita sama orang tua kita kebetulan usahanya wajib gitu kan. Ya terus biasanya udah hukum alam seperti itu, jadinya turun menurun lifestyle-nya. Di sisi lain itu ada, di sisi lain kita kan kadang-kadang lihat kondisi usahanya peluang ke depan. Biasanya kan dari pemikiran seperti itu. Kalau makanan sejenis makanan yang sifatnya umum itu kena ada batas titik jenuhnya kan, kayak ciki kayak itu barang-barang itu bisa bergantian kan itu. Kalau oleh-oleh kita berpikirnya itu selama daerah itu ada pasti terus ada berarti bisa eksis terus gitu kan, terus bisa eksis gitu. Tinggal pengembangan kita generasi tiap generasi dari awal dari situ. Selain dia faktor keturunan, ada pemikiran seperti sama juga. Oh, kalau yang lain mungkin bisa ada persaingan yang baru, bisa turun ini inovasi yang baru datang lagi kan gitu. Kalau wajib selamanya wajib itu pasti ya khas Cililin ya Pak. Bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian usaha sebelum dan pada saat ini, pada saat pandemi? Ya, kalau dibandingkan sebelum pasti ya jauh berbeda ya, pasti jawabannya sama, setiap usaha juga. Tapi tinggal kita istilahnya mensiasati atau sama membiasakan kan gitu. Biasanya keuntungan gede, sekarang kecil kan gitu. Cuma ya pasti menurunnya itu sepakat semua juga yang usaha, pasti penurunnya itu sampai 60 sampai 70% menurun usahanya. Jadi udah 2 tahun kan, di tahap awal itu masih kita sama bukan bisa baru shock dulu kan gitu. Kesininya begitu parah ya, jadi udah keadaan seperti ini ya kita diusahakan untuk membiasakan kan gitu. Dengan posisi keuntungan seperti itu kita dari itu semua apa dampak yang Bapak rasakan? Kalau dampak ya pasti semuanya sama ya. Dampaknya dari sudut keuntungan itu dampaknya itu. Terus dari omset ya jelas ya urusannya dengan omset ya, keuntungan. Terus dari sudut permodalan juga otomatis kan gitu. Adakah inovasi yang dilakukan Bapak setelah adanya masa pandemi? Iya, disesuaikan kan gini, ada sekarang zaman digital ya, zaman online ya, kita emang baru ada berusaha lah sama penyesuaian kita dengan sistem online juga. Tapi kan itu kan perlu SDM juga kan gitu. Namanya usaha yang zaman
harus ada penyesuaian juga. Tapi ada ke arah sana tujuannya. Tapi sebatas ya baru rencana lah. Tapi udah berjalan tapi sedikit-sedikit. Lewat apa gitu? Lewat aplikasi atau cuma lewat WhatsApp Iya, komunikasi? komunikasi itulah sama. Kita sistemnya jadi kalau dulu itu kan yang butuh barang datang. Iya. Ya kita kan mereka pesan lewat WhatsApp atau komunikasi yang bisa. Kita sistemnya antar barangnya via agent gitu. Oh iya, ada pengirimannya. Iya. Apa tanggapan Bapak mengenai adanya keterbatasan waktu dalam berdagang dan kalau di sini nggak terbatas waktunya? Iya, nggak terbatas. Paling Cuma yang belinya aja yang terbatas. ya pengunjung ya. Iya. Mungkin untuk buka jam berapa, tutup jam berapa? Kebetulan karena produksinya di rumah, anjuran pemerintah harus diam di rumah, jadi alhamdulillah saya mah terus buka di rumah. Gitu kan, jadi gak ada kendala. Ada kendala, ada keterbatasan waktu atau apa ya? Cuma yang jadi permasalahan pembelinya aja terbatas. Iya. Kalau jadinya gak jadi masalah. Iya. Apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah atas kebijakan yang berkaitan dengan UMKM di masa pandemi? Semua kebijakan pemerintah juga bagus, cuma situasinya ya memang seperti ini. Kita pengusaha semuanya juga nggak bisa berbicara apapun juga istilahnya, walaupun didongkrak sama permodalan, pemerintah memberikan keringanan permodalan, tapi selama marketnya kita dibatasi karena keadaan, tetap kita mantul aja, jadi jalan di tempat aja gitu. Ya, baik, segitu saja Pak. Terima kasih untuk paparannya. Semoga usaha Bapak ini lancar ya. Amin. Dan berkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Saya di sini bermaksud untuk mengobservasi Bapak mengenai pengembangan di usaha UMKM. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, ya. Langsung saja ya ke pertanyaan ya Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Yayan Hardian. Langsung saja ya Pak. Sejak kapan usaha Bapak ini berdiri? 2017 awal ya. Apa nama usaha yang Bapak bukain? Nama itunya mah Cilor Nunung. Apa alasan Bapak memilih usaha yang sedang dijalankan saat ini? Karena lagi rame, banyak yang jualan, jadi saya juga coba usaha yang sama. Coba membuka usaha ya Pak. Bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian usaha Bapak sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Ada perbedaan sih. Ya bisa dibilang menurun dari sebelum pandemi. Jadi untuk keuntungannya sebelumnya baik mungkin ya Pak, lebih baik lah dari sekarang. Setelah adanya pandemi mungkin jadi berkurang. Apa saja dampak yang Bapak rasakan pada saat pandemi itu? Banyak sih. Yang pertama pasti omset menurun. Yang keduanya bahan baku naik. Apalagi ada lagi? Udah sih itu yang paling adakah inovasi yang dilakukan Bapak setelah adanya masa pandemi? Penjualannya sekarang lebih ke online ya, lewat online. Jadi ada pengiriman pakai Gojek apa gimana? Ada kayak gitulah. Iya. Jadi ada aplikasi yang dipakai
Oh iya. Wah, online. Kalau boleh tahu aplikasinya apa aja Pak? Kalau saat ini yang tersedia di GoFood, GoFood. baru dia yang ada Oh, iya. GoFood. Lalu apa tanggapan Bapak mengenai adanya keterbatasan waktu dalam berdagang dan pengunjung yang dibatasi? Apa? Waktu. Ya jadi ya sulit. Jadi mungkin ke si pengunjungnya juga jadi lebih biasanya kan yang datang malam atau lebih dari jam yang sekarang ditentuin pemerintah. Iya. Ya, jadi berkurang, jadi otomatis omset juga Ngaruh ke ngaruh. omset itu ya Pak. Kembali lagi ke sana. Nah, Lalu apa yang diharapkan Bapak kepada pemerintah atas kebijakan yang berkaitan dengan UMKM di masa pandemi ini? mungkin dari kalau sekarang kan lebih ke online ya banyaknya. Ya. Ya mungkin harapannya lebih banyak lagi peran pemerintah buat mempromosikan produk-produk UMKM. Itu sih yang diharapkan, jadi membantulah, tidak cuma kita mungkin mengupload di media sosial atau ikut aplikasi merchant di ya GoFood, ShopeeFood, mungkin sekarang yang baru GrabFood. Ya mungkin harapannya ya lebih ada lagi lah dari pemerintah, kayak promosi UMKM dari bupati kayak rame sekarang gitu. Ya. Jadi lebih ingin dipromosikan. Itu. Ya udah, baik, segitu saja dari saya ya Pak. Ya. Terima kasih untuk paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.